Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan berdiskusi bersama seseorang yang tentunya akan menarik teman-teman untuk mengetahui pembicaraan nanti ya. Dan mungkin sebelum saya panggil teman saya untuk berdiskusi atau bicara dengan saya mau menyampaikan sedikit pengantar bahwa apa yang akan saya bicarakan nanti bersama teman saya ini terkait fotografi. Dan bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk mengetahui fotografi, mungkin bisa langsung nanti bertanya kepada teman saya ataupun nanti bisa melalui saya juga. Oke, mungkin langsung saja saya panggil teman saya. Dia dari unit kegiatan mahasiswa dari fotografi mahasiswa teknik di Institut Teknologi Nasional Malang. Ya, mungkin langsung saja pada teman saya, Mas Kling. Ya, dipersilakan, Mas. Kasih sini, Mas. Ya. Jadi ini teman saya dari Malang. Dia saat ini statusnya masih mahasiswa juga. Mungkin tidak afdol juga kalau mungkin saya menjelaskan sepenuhnya tentang beliau ini. Mungkin dari Mas Keling bisa ambil alih nama, statusnya. Oke, silakan Mas Keling. Oh iya, nama saya Keling. Saya kuliah di ITN Malang dan saya ada di kegiatan mahasiswa di fotografinya yang namanya Format ITN Malang. Jadi Statusnya sudah menikah atau bagaimana, Mas? statusnya duda anak dua. Sudah ada dua ya. Iya, enggak. Pelajar. Pelajar, Mas ya. Oke, gini Mas, ini saat ini saya mau berbagi sama teman-teman ini, khususnya di Bonus TV atau media-media lainnya, tentang fotografi. Saya dengar teman-teman dari Format saat ini Mas Keling sebagai ketua di UKM Format sendiri ya. Iya. Nah, kebetulan ini teman-teman banyak yang bertanya tentang fotografi, dan saya sendiri juga ya belum terlalu paham tentang fotografi itu. Mungkin Mas Keling bisa berbagi sama teman-teman tentang fotografi ini, bagaimana cara jepret atau bagaimana melihat objek yang baik, atau Ya, objek yang baik dan benar. tergantung dari Mas Keling mau mulai dari mana ini. Kalau saya sih ada beberapa pertanyaan, cuma mungkin Mas Keling bisa memberikan gambaran sedikit sebelum saya mau bertanya sama Mas Keling tentang fotografi. Nah, dari aku fotografi kan sebenarnya bermain dengan cahaya dan mengabadikan momen itu sih kita, dan bagaimana kreativitas kita tidak mata melihat momen mana yang harus kita abadikan juga. Jadi tergantung dari fotografernya ini, Mas. Iya, Kalau tergantung memang dari kreativitas kita juga. kalau memang begitu Mas, berarti ini sang fotografer harus memang terlatih, baik itu dari teknis dan teorinya, Mas. Ya, begitu sebetulnya. Atau di UKM Format sendiri untuk metode pengajaran teman-teman itu bagaimana itu? Metode pengajaran kita sih sebenarnya sama lah, mungkin hampir sama kayak UKM yang lain. Kita ada materi, baru itu praktek gitu. Oke Mas, ini mungkin ada beberapa pertanyaan ini. Iya. Sebelumnya memang ini ada kaitannya dengan fotografi, namun ini lebih kepada si fotografernya ini. Mohon maaf kalau saya salah sebutnya ini. Oh, iya, siap. Fotografer kan fotografer Mas? Fotografer, Fotografer. tukang foto lah enaknya. Dari sini ada sempat teman titip pertanyaan tentang motivasi atau keterkaitan terhadap seni fotografi itu, Mas. Khususnya yang mungkin mahasiswanya lah. Menurut Mas Keling sendiri, motivasi atau ketertarikan terhadap seni fotografi kalau untuk teman-teman mahasiswa, apakah terkadang nih Mas ya, teman-teman tuh
sukanya tuh jepret-jepret aja seperti yang Mas kalian sampaikan teman-teman di format itu ya metode pengajarannya ada materi, teori dan praktek. Itu bagaimana itu Mas untuk memotivasi membangun teman-teman untuk lebih menyukai seni khususnya di fotografi? Sebetulnya kalau fotografi itu banyak manfaatnya untuk sekarang ini kan, di manapun sih sekarang yang nggak butuh fotografi semua pasti butuh kan, biarpun kita mahasiswa, perusahaan atau apa butuh semua fotografi karena di situ kan lebih banyak anunya kewirausahaan kita untuk terlatih itu di situ. Nah untuk kayak apa yang disebutkan tadi tuh untuk jepretan begitu kan, nah itu jepretan juga di kayak gimana jelasinnya ini agak susah ya Mas pertanyaannya. Tapi terkadang itu kan harus ada yang teman-teman mahasiswa itu taunya foto terus disebarin di sosial media atau di media-media lain lah, setelah itu sudah tidak ada tindak lanjut. Nah saya dengar juga fotografi tidak hanya sebatas memperlihatkan foto dan memamerkannya, tapi juga di situ dilihat muatan atau isi foto itu. Nah, itu bagaimana itu Mas, kalau tanggapan Mas ini? Apakah dengan begitu mahasiswa itu termotivasi dan tertarik atau bagaimana Mas? Nah fotografi itu juga kan sebetulnya kita menyampaikan apa yang ada di pikiran kita kan, kreativitas kita apa, itu kita cara menyampaikan lewat visual kan. Nah kita memotret nggak sembarangan. Ada beberapa orang itu kan sering ngomong, biarkanlah fotomu yang berbicara, gitu. Kita, nah di situ kan kita dituntut kreativitas kita bagaimana. Jadi nggak harus asal jepret kan, di situ kita ada materi juga tentang penempatan objek atau yang lain begitu. Nah kita harus pintar-pintar cari angle-nya juga. Nah, jadi nggak sembarang lah, biarkan foto itu yang berbicara. Itu aja. Oke Mas Kering, mungkin ini pertanyaan selanjutnya lebih mengarah kepada fotografi ya. Iya ya. Ini untuk berbaik kepada teman-teman di rumah juga. Menurut Mas Kering, tips-tips yang terbaik untuk seorang fotografer, entah itu pemula atau mungkin fotografer ya yang sudah tingkat menengah lah, ya memang harus dimiliki lah oleh kedua orang ini. Pertama kembali lagi kan ke kreativitas. Oke, itu nomor satu. Terus kalau kita mau motret itu sebetulnya kita harus tahu cuaca dulu, waktu, cahaya juga itu lebih penting ke cahaya. Cahaya. Nah, tetap cahaya kan, fotografi kan sebetulnya melukis dengan cahaya gitu. Jadi kita lebih ke arah cahaya. Cahaya bagaimana yang baik pada saat motret gitu, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Oh jadi teman-teman ya semisal ini Mas ya, kalau mau belajar foto kan ada yang bilang begini harus punya kamera. Nah, jadi kalau saya bisa simpulkan dari apa yang Mas Kling sampaikan, tidak butuh suatu alat yang canggih, semisal dalam hal inilah kamera DSLR, entah itu Canon, Nikon dan seterusnya. Namun yang penting itu ialah pendidikan fotografinya Mas ya. Iya. Seperti yang Mas Kling sampaikan, seorang fotografer itu harus bisa melihat objek, mengamati. Jadi seperti itu Mas Kling ya? Iya. Kalau alat itu ya nomor dua lah. Nomor 2 ya. Setelah keinginan kita, kemauan kita untuk memotret itu. Alat itu kan yang nggak punya kamera kan misalnya kayak berhubung aku nggak punya kamera sih. Wah, yang Yang bener lah ya Mas Kling ini ketua suatu organisasi. Gombal-gombal teman aja, apalagi pacar kan kalau yang punya kamera digombal dikit-dikit kan. Oh iya. Pinjam kameranya, gitu aja. Kita maksimalkan alat seadanya mungkin lah. Oke Mas. Kita kembali Mas ya. Oke. Ini tentang pribadinya Mas Kling ini. Kemudian ini. Pengalaman Mas Kling selama menjadi ketua di suatu organisasi seni rupa dalam hal ini fotografi lah. Bagaimana pengalamannya nih? Sebagai mahasiswa juga lah. Kalau pengalaman sih ya Dapat pacar. wow. Alhamdulillah Pastinya siapa sih. aja? Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat 1 Mas, 2. Bentar lagi lah 3. Berarti sudah dapat Jadi 2. gimana Mas pengalaman ini Mas?
selama sih ya seru-seru, enak sih, Terus, asik. Kita bisa memimpin suatu organisasi, kita bisa mengembangkan lagi apa yang kita inginkan, bisa melatih soft skills kita juga sih, gitu. Sama aku. Dan banyak tantangannya, kita dapat kenalan orang-orang banyak lebih luas lagi, gitu. Jadi selain mendapat disiplin ilmu yang memang seperti dalam ini fotografi, juga dapat kenalan teman banyak.